Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun, di mana dua anak Panji Gumilang terindikasi terseret dugaan tindakan pencucian uang di Ponpes Al Zaitun ya guys. Ya, secara logika memang seharusnya orang-orang terdekat si Panji Gumilang, termasuk keluarga atau pengurus-pengurus di Ponpes Al Zaitun ini, seharusnya menurut pendapat saya memang harus diselidiki transaksi keuangan dan aset-asetnya ya, karena orang-orang tersebut berpeluang besar juga ikut dalam dugaan tindakan pencucian uang. Ya, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aslian videonya. Tentunya nanti kita akan simak videonya secara lengkap terlebih dahulu agar kita semua tidak gagal paham dalam menyimak sebuah berita. Dan kita juga akan bantu cek kevalidan sumber beritanya agar kita tidak mudah termakan oleh berita hoax. Oke guys, kita langsung saja simak videonya. Cekidot. Nah, tentu setelah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, kita akan mendengar langsung dari pengurus yayasan ya. Di antaranya ketua, juga sekretaris yang merupakan anak kandung dari saudara PG, juga bendahara dan beberapa anggota dari Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Bisa saja kasus-kasus ini tidak melibatkan satu orang tersangka saja, yaitu PG atau Panji Gumilang, mungkin juga melibatkan orang lain gitu ya. Dua anak Panji Gumilang terseret kasus dugaan pencucian uang di Ponpes Al Zaitun. Kasus pidana yang menjerat Panji Gumilang terus berkembang. Komjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan, sangat ada kemungkinan besar bahwa akan ada tersangka lain dalam kasus pidana Panji Gumilang. Ya, sangat mungkin, dan ada tindak pidana lain yang bisa dilakukan oleh Panji Gumilang ataupun tersangka lain secara terpisah ya. Sehingga di sini kan kita tahu TPPU-nya sudah masuk ya, sudah ada dari keterangan daripada PPATK. Tentunya untuk bisa memproses kasus ini harus ada predikat crime-nya, itu kasus utamanya ya. Nah, di sini kita lihat apakah itu penipuan, apakah pemalsuan, apakah penggelapan yang menyebabkan dia mendapatkan uang secara melawan hukum. Bareskrim Polri juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap 8 orang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. 2 orang yang dipanggil diantaranya adalah anak Panji Gumilang. Namun, 2 anak Panji Gumilang rupanya mangkir dari panggilan pemeriksaan tersebut. Meski begitu, Ramadan mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada 8 saksi itu pada Jumat tanggal 28 Juli. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir, di sini memang sudah dipanggil ya anak dari Panji Gumilang. Namun dikatakan bahwasanya 2 anak Panji Gumilang ini mangkir dari panggilannya guys. Dan ini akan dipanggil ulang nantinya pada tanggal 28 Juli dengan jam yang sama, yaitu jam 10. Mudah-mudahan kedua anak Panji Gumilang ini bisa hadir. Dan ini juga tanda tanya, kenapa kok anak dari Panji Gumilang ini menghindar saat dipanggil oleh polisi atau oleh Bareskrim ya guys ya. Coba kita tarik dari judul ini dan kita cek kevalidan sumber beritanya. Dengan media-media online terpercaya, saya menemukan bahwasanya memang berita ini benar adanya dan ditulis oleh tvnews.com ya guys ya. Di dalam judul narasinya yang berjudul demikian, 2 anak Panji Gumilang mangkir dari panggilan polisi soal dugaan pencucian uang pimpinan Al Zaitun. Dilansir dari tv1news.com, 2 anak kandung pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Bareskrim Polri Selasa 25 Juli 2023. Seharusnya kedua anak Panji Gumilang itu dijadwalkan menghadiri panggilan Polri hari ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan anak dari Panji Gumilang adalah masing-masing berinisial IP dan APU. Namun kedua anak Panji Gumilang dipastikan tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan polisi hari ini bersama 6
orang pengurus Al Zaitun terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi tak hanya 2 anak Panji Gumilang yang dipanggil, ini pengurus Al Zaitun juga ikut dipanggil. Ada jumlahnya 6 orang guys. Ini untuk anaknya masih mangkir, dipanggil entah kenapa, alasannya apa mangkir, dan dijadwalkan akan dipanggil ulang pada tanggal 28 Juli. Sungguhnya dari sini juga sudah terlihat ya ada kejanggalan-kejanggalan. Entah kenapa kok tidak mau menerima panggilan dari Bareskrim Polri. Padahal ini sangat dibutuhkan keterangannya untuk mengorek atau menganalisis perputaran dana-dana yang ada di Ponpes Al Zaitun. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, di mana 2 anak Panji Gumilang tidak hadir dalam panggilan Mabes Polri. Dan teman-teman, di sini kita adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita ini secara lengkap agar tidak mudah termakan oleh isu-isu hoax, dan kita akan bantu cek kevalidan sumber beritanya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.